Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2019. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Legal Drafting dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Semoga tetap dalam lindungan rahmat Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin. Semoga kita hari ini dan ke depan tetap baik-baik saja. Yang saya akan bicarakan mengenai tentang dasar-dasar perundang-undangan. Kita tahu hari ini Indonesia sebagai sebuah negara hukum, negara yang di dalamnya hadir sebuah regulasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu sendiri adalah hukum yang menjadi dasar kita hidup. Dasar konstitusi itu harusnya semuanya mencakup ke pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di situ dijelaskan bahwa yang pertama, negara harus hadir dari semua aspek kehidupan masyarakat. Dari 268 juta penduduk Indonesia, negara harus hadir dan memberikan perlindungan terhadap tumpah darah penghabisan kepada rakyatnya. Sekali lagi, berbicara tentang dasar-dasar perundang-undangan, kita harus kembali kepada dengan undang-undang apa kita itu menjadi sebuah undang-undang. Mempunyai rujukan hukum, mempunyai rujukan regulasi pengaturan, itu semuanya ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, yang pertama tadi, ketika negara mengalami perpecahan, ketika negara mengalami sebuah intoleransi, ketika negara ada sebuah daerah yang harus konflik, ternyata misalkan di 2001 itu ada konflik sejarah kelam bangsa kita itu Madura dengan Dayak di Kalimantan. Tentunya negara harus hadir, harus mengayomi, memberikan pengayoman, memberikan sugesti, memberikan segala macam apa yang rakyat butuhkan sesuai dengan dasar perundang-undangan yang kita miliki. Ketika misalkan Timur pengen mengakui kemerdekaan yang ada, tentunya negara harus kembali pada masa B.J. Habibie. Maka dengan tegas Presiden kita B.J. Habibie waktu itu melepas Timur karena takut ada konflik darah yang berlebihan, konflik yang semakin banyak. Itu artinya negara hadir di dalam konflik yang ada di daerah. Semuanya nggak pandang siapa itu, yang punya jabatan, yang punya kelas, yang punya nilai di dalam tanda kutip kacamata masyarakat seperti itu, semuanya harus dilindungi. Karena undang-undang itu kalau dibuat nasional, artinya seperti Undang-Undang 1945, berarti 268 juta masyarakat di Republik ini harus mengikuti terhadap undang-undang tersebut. Sama halnya tugas negara yaitu melindungi segala tumpah darah, gitu kan. Kalau misalnya suku Jawa menghadirkan sebuah intoleransi kepada suku ini, siapa yang harus menjadi penengah? Negara harus menjadi alat perdamaian di antara mereka. Itu yang kemudian menjadi tuntutan besar oleh masyarakat ketika negara itu melanggar dasar-dasar bernegara. Apa itu dasar-dasar bernegara? Dasar-dasar bernegara ialah hukum yang dibuat oleh itu sendiri, gitu kan.
Kita tahu bahwa dasar negara 1945 itu dibuat oleh founding father kita, dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Orang-orang yang bersusah payah, bahkan mengorbankan jiwa dan raga bahkan hartanya sebelum Indonesia itu merdeka untuk menyiapkan Indonesia itu merdeka. Pada tanggal 18 Agustus maka terjadilah Undang-Undang 1945 yang kemudian dari fase ke fase, dari sistem ke sistem, yaitu dari 1945 mengalami perubahan-perubahan sampai pada akhirnya dasar undang-undang kita itu mempunyai perubahan atau 4 kali amandemen. Tetapi 4 kali amandemen tersebut dilakukan di masa-masa setelah reformasi atau setelah kepemimpinan Presiden Soeharto. Oke. Yang kedua, tugas negara itu apa? Untuk merujuk kepada undang-undang dasar, kepada dasar perundang-undangan. Sekali lagi, dasar perundang-undangan itu segala aspek yang diperbuat oleh negara ya harus merujuk ke dasar undang-undang, namanya juga dasar kan. Yaitu mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Enggak pandang pilih siapapun itu. Hari ini kita tahu bahwa banyak masih penduduk di Indonesia yang tidak mengalami aliran listrik atau tidak punya listrik gitu loh. Jadi mereka hidupnya masih tradisional banget gitu kan. Di Kalimantan ada di sebuah pulau, karena saya tinggalnya sekarang di Kalimantan, ada sebuah pulau yang masih tidak teraliri listrik gitu kan. Saya juga pernah menginjakkan kaki selama 1 tahun di Timur-Timur. Timur-Timur itu pecah, ada yang menjadi bagian Indonesia, ada yang menjadi bagian dari Timor Leste. Saya tinggal kurang lebih 1 tahun di Timur-Timur. Saya lihat dengan mata saya sendiri, fakta lapangannya itu ada bahwa memang banyak sekali kakak atau keluarga gitu kan yang masih tidak teraliri listrik. Itu kemudian kalau kita mengaca kepada ideologi kita Pancasila, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai. Saya bilang seperti itu karena saya memang tahu fakta lapangannya seperti apa. Kembali lagi pada dasar undang-undang, artinya undang-undang tersebut belum tercapai sepenuhnya. Oke, kita sadar bahwa memang Indonesia itu terlalu besar kan, untuk maju secepat mungkin. Mungkin memerlukan waktu yang ratusan tahun atau sampai 1 abad 2 abad gitu loh, untuk menyatukan satu frekuensi, etnisitas dan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kesejahteraan itu belum tercapai gitu kan. Bahkan kita sadar bahwa memang negara kita itu untuk menuju kesejahteraan secara universal itu masih jauh dari kata mungkin. Karena terlepas di itu, perjalanan bangsa kita itu kadang ada masalah-masalah yang sangat kompleksitas, lebih-lebih dalam hal finansial seperti itu. Orang kadang tidak memandang siapa mereka yang tidak mendapatkan listrik, siapa mereka yang masih tidak mendapatkan pendidikan, siapa yang di antara mereka yang masih tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tapi kadang orang itu lebih pada menyelamatkan diri. Nah, seperti contoh misalkan DPR hari ini. Mereka lebih pada menyelamatkan diri dari intervensi-intervensi ketua partai, dan ketua partai juga menyelamatkan diri dari intervensi-intervensi orang-orang yang berada di birokrasi lebih atas. Kita tahu bahwa jalannya ini adalah jalan oligarki, seperti itu kan. Oke, kita kembali lagi. Dasar undang-undang yang kedua dalam pembukaannya itu yaitu mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita tahu di Papua sana, di Maluku sana, di Ambon sana, bahkan di rumah saya sendiri tempat lahir beta, yaitu Madura, masih belum sejahtera. Artinya pemerintah memang perlu hadir. Pemerintah memang perlu mengalami lompatan-lompatan ke pelosok itu. Seperti itu. Nah, itu namanya mensejahterakan kehidupan berbangsa dan negara. Sampai kira-kira berapa persen Indonesia yang telah sejahtera? Saya belum tahu. Saya belum melakukan riset penelitian. Kira-kira masih banyak nggak yang pengangguran? Masih nggak yang belum mendapatkan pekerjaan? Seperti itu. Oke, yang ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya bicara ini atau bicara pembukaan undang-undang karena memang di situ hukum kita, di situ hukum negara yang harus dilihat gitu kan. Artinya
saya itu pengen bicaranya universal. Saya nggak pengen masuk ke sub-sub ini. Kita bicara hukum pernikahan, misalnya hukum perdagangan di Indonesia, yang mestinya juga ada dasar hukumnya seperti itu. Tapi yang lebih universal adalah saya bicara dasar-dasar hukum yang sifatnya universal, atau tugas negara apa yang harus diberikan ke masyarakat, dan masyarakat harus memberikan apa ke negara. Artinya ada hukum kausalitas, timbal baliknya itu ada antara negara dengan masyarakat. Gitu. Sebagai syarat terbentuknya sebuah wilayah ya perlu pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, itu tugas negara. Dasar dari pembuatan undang-undang semuanya, dari Perpres, Perpu, MPR, peraturan daerah, peraturan presiden dan sebagainya, itu tidak harus menyalahi sebuah kaidah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika ada pelanggaran, jika ada undang-undang dari presiden misalkan, dari TAP MPR misalkan, atau yang dibuat DPR hari-hari ini atau kemarin dan lain sebagainya, jika ada yang menghalang-halangi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti sudah menyalahi undang-undang, sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi dasar dari konstitusi kita. Itu sudah menyalahi. Nah, misalkan kalau ada juga misalkan DPR membuat undang-undang, orang yang sudah berumur 50 tahun itu dilarang untuk berpendidikan. Nah, itu melanggar undang-undang, melanggar sebuah konstitusi. Seperti itu. Kalau melanggar konstitusi, ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat, yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai kita bisa mengalami ritme percakapan atau diskusi terhadap MK. Kemudian MK menjadi sebuah mediasi untuk membenturkan kepada undang-undang. Siapa yang tidak sesuai dengan undang-undang, harus tidak dimenangkan. Kalau sesuai dengan undang-undang, ya harus dimenangkan. Oke, kembali kepada dasar bahwa masyarakat itu harus berpendidikan semuanya. Kecerdasan kehidupan bangsa itu harus dilindungi oleh penguasa atau birokrat, seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, kalau memang ada pemerintah di daerah yang melarang warganya berpendidikan, itu sudah menyalahi undang-undang, sangat menyalahi undang-undang, karena itu dasar undang-undang, masyarakat harus berpendidikan. Tapi hari ini kita tahu lagi gitu kan, fakta yang ada di lapangan. Banyak teman-teman di Kalimantan tidak berpendidikan, banyak teman-teman di Papua masih belum bisa mengikuti SD aja, banyak teman-teman di Kupang, banyak teman-teman di Flores, banyak teman-teman di suku Dayak, banyak juga di Madura masih tidak merasakan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai tugas dari pemuda, saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan YouTube ini harus berbagi sosialisasi, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kecakapan, berbagi hakikat dari pendidikan tersebut. Karena kadang yang tidak mau bukan pemerintah untuk menjadikan mereka pintar, bukan, tapi kadang merekanya sendiri yang masih terlalu biasa dan terlalu nyaman dengan kehidupan yang sebelumnya. Artinya tidak pengen melakukan sebuah perubahan, tidak pengen melakukan sebuah perubahan dirinya, kan gitu loh. Maka kemudian teman-teman itu semuanya punya tugas untuk menarik mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan, karena bangsa ini akan maju, republik ini akan lebih sejahtera dan menghadapi perhelatan globalisasi di masa akan datang kalau masyarakatnya itu berpendidikan dan punya pengetahuan. Misalkan kita harus berperang dalam sistem ekonomi, perang dagang misalnya, itu membutuhkan sebuah pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan, artinya kita sudah dengan sengaja kita memberikan peluang besar, kita memberikan peluang terhadap orang-orang luar, terhadap orang-orang asing untuk berada di Indonesia, dan mereka yang akan memimpinnya, memimpin dari perusahaan misalkan, memimpin dan ini sebagainya. Nah, Undang-Undang 1945 dalam pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah sebuah instruksi dasar dari konstitusi kita, seperti itu. Maka kemudian kita harus sama-sama cerdas, sama-sama merawat peradaban, sama-sama merawat keilmuan, sama-sama merawat pendidikan bangsa kita supaya menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih
akademis, menjadi bangsa yang lebih tahu hal hakikat dari pengetahuan, dan menjadi bangsa yang semua masyarakatnya memiliki kecerdasan dan pendidikan yang berlaku seperti itu. Yang keempat adalah yang berada di undang-undang itu adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Jadi kalau Amerika perang dengan Rusia, bukan Indonesia itu harus tidak, oh saya tidak mau ke Amerika, tidak mau ke Rusia, itu enggak. Artinya itu tidak ikut campur dengan landasan-landasan ketertiban di dunia. Kita juga harus ikut campur. Nah, meskipun tidak ikut berperang. Antumnya misalkan kita mengajukan surat permohonan ke PBB bahwa perangnya Amerika dan Rusia itu mengganggu ketertiban dunia. Itu adalah langkah awal, langkah indikasi perubahan-perubahan yang terjadi di daratan dunia seperti itu. Misalnya Amerika perang dengan bangsa Arab untuk diambil minyaknya dan lain sebagainya, itu adalah hal yang tidak harus dilakukan dalam peradaban dunia. Menjaga ketertiban dunia adalah tugas kita semua, tugas bangsa kita dan tugas dunia. Sebagai warga Indonesia dan warga dunia, saya pribadi menginginkan peradaban itu berjalan sesuai dengan profesional. Hadirnya sebuah kompetisi itu biasa aja dalam kehidupan, tetapi kecurangan dan intimidasi, penindasan terhadap hak-hak buruh, hak-hak orang kecil itu harus ditiadakan atau harus dihilangkan. Hanya dalam pembukaan, penjajahan itu harus dihilangkan karena tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bagian dari merawat keilmuan sejarah, merawat keilmuan dasar perundang-undangan yang kita miliki. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mohon diri billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.